Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kania Zahra Taya Budiman dari Prodi MI ingin menjelaskan dan mengenalkan apa itu K3 dan metode yang digunakan di dalamnya. Mungkin sudah tidak asing bagi kita dengan melihat gambar hijau seperti gambar di atas, yaitu adalah gambar K3 yang biasa kita temui di tempat-tempat pekerjaan dan proyek. Apa itu K3? Kepanjangan K3 sebagai keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya baru mulai dikenal luas sejak tahun 70-an, khususnya setelah pemerintahan Republik Indonesia merilis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tujuan dari adanya K3 sendiri adalah melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien, menjaga serta meningkatkan kesehatan masyarakat pekerja di segala jenis lapangan pekerjaan setinggi mungkin, baik dalam hal fisik maupun mental, serta kesejahteraan sosial, mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat pekerja akibat keadaan atau kondisi di lingkungan kerjanya, misalnya kecelakaan akibat kerja, memberi perlindungan kepada para pekerja ketika melaksanakan pekerjaan dan kemungkinan terjadinya bahaya karena faktor yang membahayakan kesehatan di tempat kerja, menempatkan pekerja di suatu lingkungan pekerjaan berdasarkan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan serta keterampilannya. Berikut adalah undang-undang yang terkait tentang K3. Yang pertama, UU Nomor 23 Tahun 1092. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Yang kedua, UU Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenaga Kerjaan. Selanjutnya, metode apa saja yang dilakukan dalam analisis kasus dalam K3? Yang pertama, ada metode 5W1H. 5W1H dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik simbah. Sebutan adik simbah sendiri diambil dari singkatan unsur 5W1H, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dalam metode 5W1H ada urutan dan penjelasan 5W1H. Yang pertama, what, apa yang terjadi, menjelaskan seputar apa yang terjadi. Yang kedua ada who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Yang ketiga ada why, mengapa hal itu bisa terjadi, menitik beratkan pada alasan atau latar belakang dari peristiwa tersebut. Yang keempat ada when, kapan peristiwa itu terjadi, menitik beratkan pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Yang kelima ada di mana peristiwa itu terjadi, menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Yang keenam adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi, menitik beratkan pada cara penjelasan dan deskripsi tentang suatu peristiwa bisa terjadi. Kelebihan dalam metode 5W1H yaitu ada sederhana, sistematis, serbaguna, dan komprehensif. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode Fishbone. Diagram Fishbone adalah metode untuk meningkatkan kualitas. Penemuannya adalah ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Penjelasan metode Fishbone. Diagram Fishbone atau tulang ikan berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan untuk dampak atau akibat, dan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Sering dijumpai orang mengatakan penyebab yang mungkin, dan dalam kebanyakan kasus harus menguji apa penyebab untuk hipotesa adalah nyata dan apakah memperbesar atau menguranginya akan memberikan hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, diagram Fishbone dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, yaitu membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut, mengidentifikasi tindakan, bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan, membahas isu secara lengkap dan rapi, dan menghasilkan pemikiran yang baru. Kelebihan metode Fishbone.
dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Selanjutnya, kekurangan metode Fishbone, yaitu opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua, voting digunakan untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram tersebut. Sekian penjelasan tentang K3 dan metode yang terdapat di dalamnya untuk menganalisis kasus. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.